Novel 62 Post A Komen. Bab 135. Ye Chen benar-benar mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Sebaliknya dia mengarahkan pandangannya ke tubuh Yuan Jingfu, mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah Yuan Jingfu, dan berkata, Marshal Daotai, pertempuran hidup dan mati, kamu Yuan Jingfu berani menerima milikku Ye Chen. Tantangan. Wu Xiangning belum berjalan beberapa langkah. Ketika dia mendengar kalimat ini, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Matanya yang ketakutan menatap Ye Chen. Bingung. Bingung. Apa yang orang ini lakukan? Yuan Jingfu tidak datang kepadanya, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mencari kematian. Tantang Yuan Jingfu? Ketika Yuan Jingfu menjadi Grandmaster, Anda belum melahirkan. Masih pertempuran hidup dan mati. Apa napas besar? Semua orang di luar lapangan tercengang, Ye Lingtian, Yao Zhengde, Jin Lengyan, dan bahkan Ying Qing, semua mata akan keluar. Pernapasan juga berhenti saat kata-kata Ye Chen jatuh. Ye Chen ini terlalu gila. Cukup gila untuk memukul pistol secara langsung. Apa itu kultivasi Yuan Jingfu, dan apa itu kultivasi Ye Chen? Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Ying Qing dari penonton bahkan berkata, Tuan Ye, jangan impulsif. Penting untuk menyelamatkan hidup Anda. Ye Chen tidak memperhatikan, menatap Yuan Jingfu dengan mata dingin, dan berkata, Yuan Jingfu, apakah kamu berani bertarung? Pada saat ini, Yuan Jingfu tertawa. Dia telah melihat pemborosan arogan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat keberadaan seperti Ye Chen. Ye Chen, apakah kamu yakin ingin menantangku? Kurasa kamu ingin mati dengan lebih terhormat. Itu benar, mati di tanganku, Yuan Jingfu, adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Percakapan Yuan Jingfu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan keras, aku, Yuan Jingfu, ingin bertarung lagi. Untuk membunuhmu, pemborosan ini, 3 gerakan sudah cukup. Detik berikutnya, kekuatan seorang Grandmaster kental, dan aura yang kuat membuat semua orang di panggung seni bela diri menjadi pucat. Ye Chen di atas panggung langsung merasakan paksaan yang kuat bergegas ke arahnya, seperti badai yang dahsyat, dan bahkan napas kematian melilitnya di panggung seni bela diri. Meskipun dia hanya berada di lantai 8 alam kayuan, pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik di alam Qi. Tapi Ye Chen hanya ingin merasakan kekuatan yang disebut pembangkit tenaga listrik top. Dia ingin melihat kekuatan seperti apa 400 Grandmaster Tiongkok teratas. Bajingan kecil, langkah pertama, terlihat bagus. Aku akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan. Saya melihat Yuan Jingfu bergerak. Itu berubah menjadi bayangan di tempat, bergegas menuju Ye Chen seperti harimau. Dia mengubah tinjunya menjadi cakar, membuka dan menutup, dan aliran udara yang sangat kuat mengembun di jari-jarinya, seolah merobek udara. Ada semburan ledakan udara. Samar-samar, seseorang di antara penonton bahkan melihat Mars. Mata Ye Chen menyipit, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tekanan Yuan Jingfu juga jatuh dari langit. Jika tertangkap oleh cakar lawan, seluruh tubuh akan tercabik-cabik secara paksa. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen menjalankan dantian Qi-nya dan mendengus dingin, Blood Flame Palm. Seluruh tubuhnya memadatkan kejahatan darah. Blood Demon dan Truki berkumpul di telapak tangan kanan dan meledak tiba-tiba. Kedua kekuatan itu ditumpangkan bersama, cahaya merah dan putih menyala, dan angin telapak menyapu, bertabrakan dengan Yuan Jingfu. Bang! Ledakan keras meledak di platform seni bela diri. Gelombang udara yang kuat melonjak ke segala arah, dan para pejuang di barisan depan dengan cepat mundur. Kursi bekas itu hancur di tempat. Mengerikan. Di atas panggung, Ye Chen hanya merasakan Qi dan darah melonjak, organ internalnya terguncang, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Yuan Jingfu juga mundur selangkah, kilatan ketidakpercayaan muncul di matanya. Bukan saja dia tidak membunuh anak itu dengan satu pukulan, tapi dia juga mengenai mereka berdua pada level yang sama. Bagaimana bisa? Dia bahkan mendengar semua orang di panggung seni bela diri berbicara, wajahnya memerah, dan dia memarahi. Langkah kedua. Selanjutnya. Kali ini, dia tidak berani menganggapnya enteng dan menggunakan seluruh kekuatannya secara langsung. Begitu Yuan Jingfu menginjak kakinya, dia melompat langsung, dan menembakkan telapak tangannya, seolah-olah 2 hantu meledak ke arah Ye Chen. Di bawah hantu, momentum Yuan Jingfu telah meningkat secara ekstrim. Pada saat jatuh, itu menembus telapak tangan virtual dan menampar leher Ye Chen dengan keras. Ini bukan 2 telapak tangan, tapi 4 telapak tangan. Dan kekuatan yang terkandung di setiap telapak tangan cukup untuk menampar bocah di depannya menjadi bola saus daging. Di panggung seni bela diri, ada ledakan-ledakan. Angin terus bergulung. Pada saat ini, kekuatan Yuan Jingfu melonjak sampai sejauh mana? Di kejauhan, wajah Wu Xiangning sangat berubah, dan dia berseru, Yuan Jingfu sama sekali tidak jatuh dari posisi ke-400 dalam daftar master, dan kekuatan ini harus naik setidaknya ke posisi ke-50 penuh. Tidak, Ye Chen sudah mati. Ye Chen secara alami juga merasakan krisis. 9 surga yang mendalam Yang Jue,
sedang berlari, dan raungan naga samar-samar datang dari tubuhnya. Baru saja akan melemparkan pukulan. Tiba-tiba sebuah suara datang dari tubuhnya. Wajahnya berubah, tetapi dia mengambil kembali sedikit kekuatan. Sebaliknya, cukup lempar pukulan. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua energi itu saling bertabrakan. Ye Chen hanya merasakan kekuatan yang datang dari gunung dan laut, dan dia terluka parah oleh konspirasi Jiang Yuanli. Pukulan ini langsung membuat dadanya sesak, tenggorokannya manis, dan seteguk darah keluar dari sudut mulutnya. Meski begitu, Ye Chen tidak bergerak sama sekali, kakinya seperti batang baja yang dimasukkan ke dalam platform seni bela diri. Pada saat terakhir, dia mengulurkan tangannya dengan aneh dan menangkap darah. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Ye Chen memegang batu hitam di telapak tangannya. Batu itu sedikit berkedip, dan di detik berikutnya, darah di tangannya menghilang. Semua diserap oleh batu. Melihat adegan ini, Yuan Jingfu tertawa terbahak-bahak. Wah, apa yang kamu lawan denganku? Kamu benar-benar melawanku secara langsung, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu telah berkultivasi sampai saat ini. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk mundur daripada dihancurkan dengan kejam oleh kekuatan. Trik ketiga, kamu bisa pergi ke dunia bawah untuk menemui kedua orang tuamu yang meninggal lebih awal. Mendengar kalimat ini, mata Ye Chen langsung menjadi sangat dingin. Berguling? Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu rolling yang sebenarnya. Dengan pukulan pertama, Ye Chen hanya ingin merasakan kekuatan Yuan Jingfu. Pukulan kedua, dia benar-benar bisa menerimanya. Meskipun dia kalah dari Yuan Jingfu, dia tidak akan malu. Yang paling penting, sebuah suara datang dari benaknya, yang benar-benar membuatnya mengambil kembali sedikit kekuatan. Suara ini datang dari antara 100 batu nisan itu. Tidak hanya itu, suara itu membuatnya menembakkan darah yang dia keluarkan di atas batu. Pada saat ini, Ye Chen merasa bahwa seluruh dunia tampak diam. Batu hitam di telapak tangannya bersinar terang. Begitu layar diputar, platform seni bela diri menghilang. Sebagai gantinya adalah kuburan reinkarnasi. Dan di depannya ada batu nisan hitam. Dari ratusan batu nisan, hanya batu nisan di depan saya yang berubah. Itu adalah Sekte Shakuan, Luo Yuntian. Sinar cahaya beredar di atas batu nisan, dan cahaya itu terus berputar, seolah-olah itu adalah teks kuno. Tiba-tiba, Ye Chen menemukan bahwa batu nisan itu telah retak. Seperti jaring laba-laba. Ledakan. Seluruh kuburan reinkarnasi bergetar. Wuhu. Embusan angin menembus seluruh kuburan, membuat suara siulan rendah. Sangat kasar. Seolah-olah ada roh pahlawan yang tak ada habisnya menangis. Makna zaman kuno menyelimuti Ye Chen. Meskipun tidak ada gambar di depannya, dia bisa merasakan betapa dahsyatnya pertempuran yang terjadi di sini pada waktu itu. Tanah runtuh, dan pada saat ini, seluruh kuburan tampak bergetar. Bab 136. Bang! Batu nisan di depannya tiba-tiba retak, karena sesosok memanjat keluar darinya. Chen Ye bahkan sedikit menyeramkan. Tidak lama kemudian, sosok itu muncul di depan Chen Ye. Pihak lain mengenakan jubah hijau, dengan tubuh tegas, sepasang mata Inggris yang menembakkan bintang dingin, dada lebar, dan seluruh orang sangat elegan, seperti dewa, dan bahkan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Meskipun Chen Ye gila, di depan orang ini, dia merasa seperti perahu kecil, sangat kecil. Bahkan satu pemikiran dari pihak lain dapat membunuhnya. Luo Yuntian? Chen Ye menelan dan menyelidiki. Mata dingin pria itu menatap Chen Ye, dan berkata pada dirinya sendiri, "Hah? Bagaimana anak ini bisa menguasai pemakaman reinkarnasi?" Setelah itu, dia melirik batu nisan di belakangnya, dan melihat semuanya redup, dia menarik napas dalam-dalam, saya pikir putra ini dapat menarik 100 pria kuat, tetapi ternyata saya satu-satunya, tidak, saya apakah Luo Yuntian tidak sebagus orang-orang ini? Dia mengepalkan tinjunya dengan kemarahan di wajahnya, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menggelengkan kepalanya, oh, aku benar-benar tidak sebaik orang lain. Apa yang kamu bicarakan? Chen Ye bertanya dengan heran. Baru saat itulah Luo Yuntian memandang Chen Ye, dengan tangan di belakang punggungnya, nak, karena kamu mengendalikan kuburan reinkarnasi, warisan Luo Yuntianku tidak akan hilang di dunia. Hanya saja energi spiritual dari dunia luar terlalu besar. Lemah, dan keberadaanku sangat singkat. Pendek, selanjutnya, kamu bisa belajar sebanyak yang kamu bisa. Setelah itu, Luo Yuntian menutup matanya, melirik situasi di sekitarnya, dan mencibir di sudut mulutnya, semut di dunia luar bahkan berani menyerang gagasan master makam reinkarnasi. Aku akan menggunakan milikmu. Tubuh. Detik berikutnya, segala sesuatu di sekitar menghilang sepenuhnya, dan Chen Ye menemukan bahwa dia kembali ke platform seni bela diri. Hanya saja tubuhnya telah dikendalikan oleh Luo Yuntian. Chen Ye masih khawatir tentang sesuatu, tetapi ketika aliran kata-kata mengalir ke benaknya, matanya langsung cerah.
Dia mengendalikan pemakaman reinkarnasi. Selama dia memikirkannya, Luo Yuntian pasti akan menghilang dari dunia. Dengan kata lain, pihak lain tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan baginya sama sekali. Chen Ye sedikit penasaran, dia ingin melihat betapa menakutkannya hantu di balik batu nisan itu. Di panggung seni bela diri, wajah Yuan Jingfu sangat mengerikan. Menurutnya, Chen Ye sudah menjadi busur yang kuat, tidak berbeda dengan sampah. Nak, lihatlah dunia ini untuk terakhir kalinya. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan terlalu sombong. Dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Ketika kata-kata itu jatuh, Yuan Jingfu hanya ingin mengambil tindakan, tetapi Yingqing melangkah maju dan mengeluarkan dokumen. Tunjukkan keengganan Yuan Jingfu. Yuan Jingfu, ini adalah dokumen yang disajikan oleh pemerintah pusat. Chen Ye telah memberikan kontribusi luar biasa ke Tiongkok, kamu tidak dapat menyentuhnya. Ini adalah urutan nomor 1, dan tidak ada seniman bela diri yang dapat melanggar. Mata Yuan Jingfu menyipit, menatap segel merah dan tanda tangan di bawah dokumen. Orang nomor 1 di atas sebenarnya ingin melindungi limbah keluarga Ye di Jiangcheng ini? Bagaimana bisa? Bahkan jika dia takut di dalam hatinya, Yuan Jingfu tahu betul bahwa jika platform seni bela diri tidak membunuh Chen Ye hari ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lain kali. Beberapa semburan energi keluar dari tangannya, dan dokumen itu hancur di tempat. Kamu ingin membohongiku dengan dokumen palsu, keluar. Wajah Yingqing berubah, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia diledakkan dari panggung seni bela diri dengan kekuatan. Siapa sangka Yuan Jingfu berani menentang pendapat Komite Sentral? Yuan Jingfu tidak ingin menunda lebih lama lagi, jadi dia langsung meninju Chen Ye. Momentumnya seperti pelangi, siapa yang bisa saya lepaskan? Bocah bau, bahkan jika aku datang ke sini, kamu akan mati. Pada saat ini, tinju Yuan Jingfu melebar tanpa batas, menggulung udara, membuat raungan seperti binatang buas. Itu akan jatuh pada Chen Ye. Chen Ye tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan menutup matanya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sangat acuh tak acuh. Semua orang di antara hadirin membuka mulut mereka, dan beberapa bahkan menutup mata mereka, karena takut melihat seorang pemuda berusia 20-an tercabik-cabik di tempat. Pada saat yang sama, seorang pria yang mengenakan topi berpuncak tinggi menembak dengan cepat, itu adalah Ye Lingtian. Selama Yuan Jingfu berani memindahkan ketua aula, dia akan meminta seluruh asosiasi seni bela diri Jiangnan untuk menebus kesalahannya. Tiba-tiba, mata pemuda di atas platform seni bela diri terbuka. Mata macam apa itu? Tampaknya menembus segalanya, membenci segalanya, dan mengabaikan semua makhluk hidup. Chen Ye mencibir, semut belaka, berani pamer di depanku. Detik berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan seluruh platform seni bela diri mengembun menjadi niat membunuh. Awan gelap bergulir di atas langit. Awan gelap membanjiri kota. Ini seperti akhir. Yuan Jingfu berhenti seketika, bukan karena dia ingin berhenti, tetapi karena dia terikat oleh paksaan yang sangat mengerikan. Tidak bisa bergerak. Dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya sama sekali. Aku ingin tanganmu. Suara dingin Chen Ye bergema di seluruh hadirin. Semua orang tidak bereaksi, tiba-tiba, ada dua ledakan dalam seni bela diri, dan tangan Yuan Jingfu meledak secara langsung. Berubah menjadi kabut darah. Rasa sakit yang kuat membuat Yuan Jingfu merasakan sakit, dan bahkan berteriak seperti orang gila. Chen Ye memandang Yuan Jingfu dengan merendahkan, matanya sangat acuh tak acuh, dan dia tiba-tiba memarahi, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berdiri di sini bersamaku, dan jangan berlutut. Wajah Yuan Jingfu pucat, dan dia belum pulih dari rasa sakit, punggungnya sepertinya ditekan oleh 10.000 gunung Shang lainnya. Retakan. Lututnya langsung patah, dan seluruh orang berlutut di depan Chen Ye. Pada saat ini, mata Yuan Jingfu tidak lagi memiliki arogansi masa lalu, hanya ketakutan. Ketakutan yang mendalam. Dia tahu bahwa Chen Ye memiliki pil untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi bagaimana mungkin ada pil di dunia ini yang dapat meningkatkan ke level ini? Pria muda di depannya membuatnya merasa seperti jurang maut. Tanpa dasar. Dia bahkan merasa bahwa pria-pria besar yang selama ini dia cari mati di depan pria muda di depannya. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat tiba-tiba? Menakjubkan. Dia tidak peduli tentang segalanya, dan buru-buru bersujud kepada Chen Ye. Ye. Tuan Ye, saya salah. Saya mohon Tuan Ye untuk menyelamatkan hidup saya bersedia menjadi budak. Adegan ini mengejutkan semua orang. Perubahan selanjutnya membuat situasi semakin tegang. Yuan Jingfu benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan. 400 teratas dari daftar Grandmaster, atau bahkan makhluk yang lebih kuat sebenarnya memohon belas kasihan di depan seorang pria muda. Bersedia menjadi budak. Udara dipenuhi dengan napas tertekan yang membuat orang mati lemas secara ekstrim, dan mata semua orang tidak bisa tidak jatuh pada pria muda di platform seni bela diri. Chen Ye melirik Yuan Jingfu dengan acuh tak acuh, dan berkata, untuk pelayanku? Apakah kamu layak menjadi semut? Mati. Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Ye menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Ledakan.
Suara yang menghancurkan langit bergema di langit, seperti guntur yang dahsyat, dan gelombang udara yang tak terlihat menyebar dari bawah kakiku. Seluruh platform seni bela diri berpusat di kaki kanan Chen Ye, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Ketika menyebar ke Yuan Jingfu, kekuatan yang sangat kuat naik ke langit. Tiba-tiba, tubuh Yuan Jingfu meledak, terkoyak. Hujan berdarah.